Paham Syiah berbeda. Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ini sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Haji Khalid ini bukan saja berbicara tanpa data ataupun hanya berbohong biasa, tetapi dia telah membuat fitnah dan ujaran kebencian. Haji Khalid memfitnah bahwa setiap Syiah berkuasa maka akan menghalalkan darah selainnya. Fitnah ini dia lakukan untuk menyebarkan kebencian masyarakat kepada Syiah dan pada sisi lain membenarkan kebiadaban kelompoknya yaitu Wahabi dalam melakukan pembantaian-pembantaian di Irak, Suriah, serta Yaman. ISIS yang awalnya bagian dari Al-Qaeda akhirnya tampil dengan wajah baru, lebih brutal dan radikal. ISIS juga suka melakukan serangan sektarian serta memaksakan penerapan hukum syariah. A pile of rubble where a school once stood. The explosion took place in broad daylight as students attended class. Panic set in as the building collapsed around them. Pria ini menunjukkan sisa-sisa pakaian korban yang tewas dalam serangan udara koalisi Arab Rabu waktu Yaman. Korban tewas adalah 9 perempuan dan 1 orang anak-anak. Sementara puluhan lainnya terluka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa yang selalu menghalalkan darah selainnya adalah kelompok Haji Khalid sendiri yang dia sebut-sebut sebagai mujahidin. Dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain, salah satu ulama Ahlu Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Matba'ah Al-Azhariyah, Mesir, cetakan pertama tahun 1926 Masehi, halaman 255. As-Sawi berkata, ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk kaum Khawarij yang memutarbalikkan takwil Al-Quran dan Sunnah. Dengan hal itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Kami tegaskan mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Sebagaimana yang terlihat sekarang ini, kelompok yang mirip dengan Khawarij, mereka adalah kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan Wahabi. Kami tegaskan, nama mereka adalah Wahabi, bukan Syiah. Dan perlu kami tekankan, pernyataan ini berasal dari ulama Ahlu Sunnah, yaitu As-Sawi, bukan Syiah. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Di sini Haji Khalid menjadikan Islam dan Ahlus Sunnah sebagai tamengnya dan mempropagandakan bahwa Ahlus Sunnah lah yang dituduh sebagai radikal untuk menarik simpati umat yang awam. Perlu Haji Khalid ketahui bahwa yang disebut-sebut sebagai radikal bukanlah Ahlus Sunnah, akan tetapi sekte yang dianut oleh Haji Khalid tersebut, yang merupakan kelompok kecil dalam Islam, dan ini adalah realita, bukan isu. Mari kita simak pernyataan salah satu tokoh NU tentang Wahabi. Nah, Salafi, Wahabi, Hizbut Tahrir membuat problem bukan hanya di Indonesia. Saya sudah ke Thailand. Di Thailand itu 8% umat Islam. Dia sekolahnya di Riyadh dan sebagainya. Belajar ilmu Muhammad bin Abdi Wahab. Belajar ilmu Muhammad bin Abdi Wahab. Belajar ilmu Muhammad bin Abdi Wahab. Dipaksa di situ untuk membuat negara Islam. Padahal dia hanya 8%. Akhirnya memaksakan diri membuat negara Islam menjadi musuh negara dan musuh angkatan bersenjata. Selama 21 tahun mereka menderita.
Karena dia ingin memindahkan kurma ke Thailand. Agamanya boleh, kurmanya tidak usah. Di Filipina Selatan sama, Pak. Tadi yang sama. Karena pemaksaan ini di Saudi Arabia itu mempersatukan, Pak. Tapi Wahabi di luar itu mempertentangkan. Kenapa di Saudi Arabia mempersatukan? Karena seluruhnya Wahabi. Kita baru ngangkat tangan begini aja deh, nar kan begitu. Waktu di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa orang masuk neraka gini dok masuk neraka? Kok keren banget gitu loh. Apa dia saja masuk surga? Kok enggak takut masuk surga sendirian gitu? Logikanya itu bagaimana? Sekarang, mari kita simak pernyataan Kiai Besar Ahlus Sunnah, sehingga pemirsa dapat menilai siapa sebenarnya yang hobi memfitnah. Saya sudah tidak pakai penghalang lagi kalimatnya, sesat. Sampaikan kepadanya, biar ketemu dengan ustadznya, saya ingin ketemu dengan syekhnya gitu. Saya tidak akan mundur dengan mereka yang seperti itu, yang tukang bohong, yang tukang nipu umat. Orang Wahabi itu tukang nipu umat. Ya, saya ngomong terbuka nih, live streaming. Makanya mereka kalau diajak dialog dengan saya nggak mau, bisanya membuat fitnah di belakang, membuat fitnah di belakang, membuat fitnah di belakang. Kalau diajak ditantang dialog langsung ketemu, sok di pengajiannya siap saya. Tidak pernah mau mereka. Dari dulu saya datangi. Ada yang MA gelarnya, MA itu S2. Dari mana? Ada lulusan King Saud Mekah, ada lulusan Ummul Qura Mekah. Tapi ternyata ketika menipu umat, MA-nya maling agama. Mereka kesel kalau dibongkar seperti ini. Maka tidak mau dialog terbuka, tapi bisanya cuma bikin fitnah, propaganda ini itulah syiah lah apalah seperti itu. Sesatlah inilah itulah. Ayo kalau memang kamu menyatakan kita ini Ahlus Sunnah ini sesat, ayo dialog terbuka. Berani tidak? Tidak berani. Berarti Anda gitu yang sesat. Itu aja udah gampang. Ya, sampaikan seperti itu nggak masalah buat saya. Terbuka saya nih, terbuka. Kalimat ini tidak pakai penghalang untuk saya. Live streaming internasional. Mari kita simak pernyataan salah satu tokoh NU tentang keharmonisan bermadzhab di kota Teheran, Iran. Pertemuan musyawarah ulama sedunia yang ke-32 yang dilakukan dan disponsori oleh Teheran, pemerintah Iran, ini harus diacungi jempol. Bagaimanapun juga pemerintah Iran sudah terbuka dan membuka wawasan bangsa di seluruh dunia, baik yang beragama apapun. Saatnya kita melepaskan perbedaan madhab tanpa membedakan madhab Sunni, Syiah atau apapun. Kumpul seluruh ulama sedunia ini berpikir concern ukhuwah Islamiyah, berpikir bagaimana Islam berkembang dengan kerangka perdamaian sejati yang tidak saling memusuhi. Pertemuan ulama sedunia ini harus ditindaklanjuti menjadi pertemuan-pertemuan selanjutnya yang memberikan bekal bagi anak cucu kita bagaimana menafsirkan Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Mari kita simak pernyataan salah satu tokoh Muhammadiyah tentang kedudukan Syiah Imamiyah di hadapan ulama muslimin. Itu ya yang Prof. Nasaruddin Umar mungkin hadir juga ya pada konferensi tahunan di Jordan itu, Muassasa Alil Bait Lil Ulum Al Islamiyah, yang terakhir juga kita hadir itu, yang pada suatu waktu memutuskan dan kemudian beristifta ya, meminta fatwa kepada Al-Majma' Al-Fiqh Ad-Duali gitu. Dewan Fikih Internasional di bawah naungan OKI ya di Jeddah itu. Dan lahirlah fatwa itu bahwa Thamaniyatu madzahib fil Islam la yajuzu takfiruha. Nah, gitu bunyi fatwa itu. Ya. Ada 8 madhab di kalangan umat Islam yang la yajuz, tidak boleh dikafirkan. Jadi selain al-madzahib al-arba'ah yang populer itu, masuk juga al-Ja'fari ya, dari Syiah. Kalau nggak salah al-Ibadi, saya lupa itu tambah dua, nanti kalau 2 lagi mungkin nanti Ayatullah Ali Taskhiri, mohon maaf, Profesor Dr. Nasaruddin Umar bisa menjelaskan.
Kami serahkan kepada para pemirsa, sebenarnya siapa yang hobi dan asik memfitnah.